Badai PHK tengah melanda industri startup tanah air. Sejumlah karyawan, bahkan lebih dari 23.000 karyawan startup di PHK per 8 Juni 2022. Sejumlah pakar mengaitkan fenomena PHK massal ini sebagai bubble burst industri startup. Lantas, apakah industri startup masih menarik di mata para pekerja tanah air? Pandemi memberikan ruang yang sangat lebar untuk startup berakselerasi. Jutaan orang harus dirumahkan demi menahan penularan virus corona, sehingga segala kegiatan harus dilakukan di rumah. Saat itulah, teknologi menjadi solusi di tengah mobilitas yang dibatasi. Berdasarkan data Startup Ranking, Indonesia menempati posisi kelima dari 10 negara dengan jumlah startup terbanyak di dunia pada tahun 2022 dengan jumlah 2.346 startup di dalam negeri. Besarnya appetite bisnis startup ini menarik hati para investor, tercermin dari banjirnya pendanaan yang masuk ke industri startup. Laporan Sento Ventures menunjukkan bahwa nilai investasi startup di wilayah Asia Tenggara mencapai 14,2 miliar dolar Amerika Serikat pada 2021. Di mana mayoritas pendanaan itu menyasar Indonesia dengan porsi sebesar 42% atau sebesar 5,96 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 86,07 triliun rupiah. Titik balik hegemoni sektor teknologi terlihat saat negara mulai melonggarkan kebijakan lockdown. Mobilitas masyarakat meningkat tajam lebih cepat daripada yang diantisipasi investor dan perusahaan. Ditambah era suku bunga rendah bank sentral telah berakhir, membuat pinjaman sektor teknologi semakin mahal. Berbagai perubahan itu membuat investor mengerem keran investasi ke industri startup, sehingga bisa kita sebut bahwa industri startup memasuki fase funding winter. Kalau saya melihatnya bukan sesuatu bubble burst ya, seperti dulu ada kiamat internet zaman dulu perusahaan-perusahaan gitu ya, apalagi yang sudah listed. Tidak ya, ini hanya sesuatu proses penyesuaian yang terjadi di dunia startup kebetulan. Ini tidak beda sebetulnya di dunia yang non tech, karena ini kan kebetulan di teknologi. Kita kan sebetulnya banyak perusahaan-perusahaan pemula, perusahaan rintisan yang juga tidak terus bahkan. Nah, statistik di dunia tech startup ini ya, itu hanya 10% dari 100 itu tidak bisa melewati tahun pertama. Dan setelah tahun kelima hanya 10% yang bisa lewat. Setelah 5 tahun pun yang 10% belum tentu juga jalan terus. Jadi memang secara alamiah itu yang terjadi. Nah, sekarang pada saat penyesuaian dari sisi bisnis ya, ini mereka melakukan, kan bisnis itu hanya dua, berapa pendapatan, berapa biaya. Nah, sisanya adalah diharapkan laba, setidaknya cash flow-nya positif. Nah, ini karena strategi teman-teman founder dan juga investornya yang fokusnya adalah kepada beli pasar, bakar uang. Pengetatan keran investasi sesuai dengan prediksi CB Insights, di mana pendanaan venture capital disebut akan susut 31% secara kuartalan pada kuartal 2 2022. Di tengah penyusutan keran pendanaan, banyak startup melakukan efisiensi, salah satunya melalui PHK. Layoffs.fyi mencatat, sejak Maret 2020 sampai Mei 2022, tercatat ada sekitar 755 startup di seluruh dunia yang telah melakukan pemecatan terhadap 127.000 karyawan. Sejumlah startup Indonesia juga turut mengumumkan pengurangan jumlah karyawan pada Mei 2022 kemarin akibat berbagai alasan. Di
di antaranya startup fintech Link Aja dan startup edutech Zenius. Fenomena PHK massal ini disebut para pengamat sebagai gejala bubble burst startup. Dilansir Investopedia, bubble atau gelembung merupakan siklus ekonomi yang merujuk pada pesatnya kenaikan nilai pasar atau aset sebuah perusahaan yang disebabkan perilaku pasar yang bersemangat, sehingga nilai perusahaan tersebut melebihi fundamentalnya. Bubble burst merupakan keadaan di mana gelembung tersebut meletus. Dalam kata lain, nilai aset yang sebelumnya meningkat tajam mulai anjlok akibat mekanisme pasar. Di beberapa tahun ke belakang, startup itu mendapatkan valuasi yang jauh lebih tinggi dari yang seharusnya gitu ya. Dari startup yang belum punya revenue gitu ya, valuasinya udah gila banget. Lalu dari visinya juga terus perpetuates that valuation growth gitu kan. Akhirnya sekarang setelah beberapa tahun harus ada market correction. Nah, di mana di sini menjadi sulit nih buat startup bisa menggalang dana lagi atau fundraising gitu. Pengamat meramal bahwa bubble burst yang dialami para startup disebabkan ketergantungannya kepada akses permodalan. Hal ini sesuai hasil riset Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia atau MIKTI, di mana 34,1% startup menyatakan bahwa modal adalah persoalan utama mereka. Dari sisi teman-teman founder dulu terutama ya, orientasinya sekali lagi kepada core daripada bisnis. Core bisnis itu apa? Laba kan sebetulnya. Nanti labanya harus jelas kapan laba. Nah, sebelum laba, EBITDA positif. Kapan EBITDA positif? Nah, sebelum EBITDA cash flow-nya positif. Kalau cash flow positif artinya pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Nah, itunya dulu. Ya, jangan jor-joran di beli pasar. Jangan jor-joran juga untuk bakar uang. Ya, tergantung investornya. Investor sekarang sudah berubah. Dia tidak mau lagi hanya sekedar bakar uang, ya, tapi oke, mungkin saya bakar uang, ya, beli pasar, tapi berapa lama gitu loh. Setelah itu harus cash flow positif. Di tengah isu PHK massal dan bubble burst industri startup, lantas apakah kerja di industri startup masih menarik? Kalau dipilih-pilih sih kalau jadi startup masih, karena kan kita dengan usia saat ini kan ibaratnya ada tanpa pengalaman baru. Jadi nggak ngaruh isu PHK, kayak semua harus startup sih. Misalnya kayak beberapa perusahaan lain juga ada isu kayak gitu. Cuma kayak memang kan sebagai startup ya nggak ngaruh. Untuk saat ini saya masih berminat banget untuk kerja di startup. Untuk saat ini saya masih berminat, tergantung dari startupnya. Kalau misalnya memang startupnya untuk jangka panjang prospeknya masih baik sih, saya bakal bertahan. Untuk saat ini memang kalau bisa untuk melihat isu startup saat ini, kalau bisa memang cari kerjaan yang lain dulu, karena memang saat ini mungkin karena adanya gejolak ekonomi dan segala macamnya, bekerja di startup mungkin bisa dibilang belum sustainable bagi teman-teman yang ingin bekerja dalam waktu yang long term. Tak dapat dipungkiri, pesatnya pertumbuhan bisnis startup dibarengi dengan minat para generasi muda untuk bekerja di industri tersebut. Apalagi industri startup sangat identik dengan gaji fantastis dan metode kerja yang fleksibel. Berdasarkan survei Revo, meski di tengah isu PHK per Mei 2022 kemarin, ada sejumlah startup di tanah air yang gencar melakukan rekrutmen karyawan seperti Moladin, Sekolah.mu, Flip, hingga Ajaib. Kita tidak melihat adanya penurunan di demand kelas-kelas digital kita gitu ya. Bahkan di beberapa bulan terakhir yang kita lihat jumlah studennya terus berkembang. Kita juga belakangan ini launching kelas-kelas baru seperti digital marketing, business intelligence gitu ya, dan peminatnya juga sangat tinggi. Jadi aku belum melihat adanya penurunan minat untuk bekerja di dunia startup dan teknologi. Di tengah kondisi PHK massal atau bubble burst dan ekonomi global yang sedang tidak baik, faktanya masih ada juga startup Indonesia yang bertahan bahkan cenderung untung sehingga terus memperoleh pendanaan. Beberapa startup yang masih mencatatkan keuntungan dan memperoleh pendanaan diantaranya ada e-fishery, Kopi Kenangan, Foray,
hingga startup edutech Ruang Guru. Industri startup layaknya bisnis pada umumnya, ada musim panas dan musim dingin di dalamnya. Badai PHK dan bubble burst hanya segelintir dampak dari strategi efisiensi startup, efek dari pengetatan keran investasi. Jika fundamentalnya kuat, startup juga bisa untung dan bahkan bisa dijadikan tempat berkarir bagi para pekerja di tanah air.